Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu di sana? Sehat-sehat ya? Seperti biasanya, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Cek di sound. Saat berada di rumah pada pukul 11:26 WIB, Dira masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam, jawab ayah dan bunda Dira. Ayah udah mau pergi ke masjid, tanya Dira. Iya, ucap ayah sembari mengulurkan tangannya kepada Dira. Dira mencium tangan ayahnya. Ya udah, ayah mau pergi dulu. Jagain bunda kamu ya, ucap ayah sembari tersenyum. Siap, laksanakan komandan, ucap Dira sambil hormat kepada ayahnya. Mereka tertawa. Ya udah, ayah pergi dulu ya, ucap ayah dan berlalu pergi. Hati-hati ayah, ucap Dira sedikit berteriak. Bunda tersenyum. Ya udah bun, Dira ke kamar dulu ya, ucap Dira tersenyum. Iya, ucap bunda. Dira berlalu dan pergi ke kamarnya. Dira merebahkan tubuhnya di atas kasur dan menyalakan AC kamarnya. Ia mulai membuka laptopnya dan memvideo call kedua kakaknya. Dan tersambung. Apa? Ucap Fiona. Enggak, kangen aja, ucap Dira. Cie, kangen Kak Vio ya, ucap Fiona. Situ ngimpi, gua kangen kakak Mei. Kak Mei, ucap Dira ngejek Fiona. Idih, kualat ntar, ucap Fiona. Bodoh, ejek Dira. Anin, mulutnya, ucap Meira. Dira cengengesan. Kak Vio, ponakan gua mana, ucap Dira. Di perut nih, ucap Fiona. Lama amat keluarnya, ucap Dira. Masih lama Anin, ucap Fiona. Ngomong-ngomong, Kak Mei sama Kak Vio kapan kesini? Tanya Dira. Nunggu kamu nikah, jawab Meira sambil tertawa. Bener tuh, ucap Fiona dengan tawanya. Apaan? Masih lama aing nikah mah, ucap Dira. Beneran? Tanya Mira. Iya dong, kuliah Anin juga masih lama, ucap Dira. Tahu-tahu lusa bunda nelpon kalau kamu mau nikah. Ejek Mira. No, ucap Dira. Dira, panggil bunda dari lantai dasar. Udah dulu kak, bunda manggil anak kesayangannya ini nih. Ucap Dira. Kak Vio yang disayang, ucap Fiona. Ngimpi situ, ejek Dira. Oke, bye, ucapnya. Bye, ucap Fiona dan Meira bersamaan. Dira langsung menutup laptopnya. Ia langsung berlari menuju lantai dasar. Saat berada di dapur, apa bun? Tanya Dira saat sampai. Itu ayah kamu mau ngomong, ucap bunda. Hah? Tumben, ayah mau beliin handphone ya bun? Tanya Dira dengan senyum yang mereka. Datengin aja dulu, ucap bunda. Di mana? Tanya Dira. Ya udah, ayo bunda antar aja, ucap bunda sambil tersenyum. Saat berada di ruangan kerja, Dira berdiri di depan meja kerja ayahnya dengan bunda di sampingnya. Kamu mau handphone baru kan? Ucap ayah. Dira mengangguk sambil tersenyum. Tapi ada syaratnya, ucap ayah. Mata Dira berbinar-binar. Yang penting dapat handphone. Apa ya? Ucap Dira. Tapi kamu mau handphone apa dulu nih? Ucap ayah. iPhone 11 ya, yang keluaran baru itu loh. Ya tapi harganya cukup buat nyicil mobil juga sih, ucap Dira tak enak. Berarti syaratnya berat dong, ucap ayah. Dira mengangguk setuju. Dira pasti bakal tepatin, ucapnya. Janji, ucap ayah dan bunda. Janji, ucap Dira mengangguk mantap. Oke,
Syaratnya kamu nikah, ucap ayah. Refleks, Dira melotot. Hah? Nikah? Kuliah Dira aja belum selesai ya, Bun. Gimana mau nikah? Ucapnya kaget. Ya, itu syaratnya, ucap ayah. Dira masih tak percaya. Rasanya ia ingin sekali pingsan di tempat. Ayah sama bunda bercanda kan? Iya kan? Ucapnya. Enggak, ucap ayah dan bunda. Saat Dira berada di kamar pada pukul 20:56 WIB. Dira masih bingung dengan semua ini. Pikirnya mati berdiri lebih baik daripada menikah di usia muda. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Gua enggak mau nikah muda. Pada hari Sabtu, pukul 06:36 WIB, berada di kampus, Dira berjalan memasuki area kampus. Tatapannya lurus ke depan. Kepalanya rasanya ingin pecah memikirkan perjalanan hidupnya jika ia menikah di usianya sekarang. Walaupun usianya sudah cukup untuk menikah, bagi Dira pikirannya belum matang. Yang ia pikirkan selama ini masih banyak hal yang bisa ia lakukan dengan bebas sebelum dikekang dengan status sebagai istri. Dira berjalan menuju kelasnya. Kantin tak menjadi pilihannya saat ini karena ia sedang tidak nafsu makan. Saat berada di koridor, tidak mempedulikan orang-orang di sekelilingnya. Mereka hanya tunggul bagi Dira. Apapun yang mereka bicarakan, asalkan jangan menyangkut tentang dirinya. Dira sibuk dengan pikirannya. Dimanapun dan apapun yang ia lakukan, yang ia pikirkan hanya bagaimana caranya menolak syarat dari ayah dan bundanya. Bruk. Hampir saja Dira terjingkang saat menabrak dada bidang di hadapannya ini. Untung saja dirinya masih bisa menyeimbangkan tubuhnya. Darah Dira naik. Siapa yang tidak melihatnya sedang berjalan? Seenaknya saja menabrak orang. Dasar. Dira mendongak. Lo? Ucapannya tersengat. Astaga Dira. Maaf Pak. Ucapnya gugup dan kembali menundukkan kepalanya. Ray mengangguk dan melanjutkan perjalanannya. Astaga Dira, udah 2 kali lo nabrak dia, mati lo. Batin Dira menyesali perbuatannya. Dira melanjutkan perjalanannya dengan sedikit berlari. Ia malu, orang-orang di sekitarnya membicarakannya. Dira tidak peduli, ia memang salah. Saat berada di dalam kelas, Dira duduk sambil menelungkupkan wajahnya. Ia lelah. Dir, panggil Vita yang baru saja datang dan duduk di sebelah Dira. Dira menoleh. Gumamnya. Lo kenapa? Ucap Vita. Dira menggeleng. Enggak, gue enggak apa-apa, ucapnya. Tadi katanya lo nabrak dosen ya? Ucap Vita. Dira mengangguk. Enggak sengaja, gue enggak lihat, ucapnya. Lo kok lesu banget, kenapa sih? Ucap Vita heran. Kecapean doang kayaknya, ucap Dira asal. Seriusan lo? Ucap Vita. Gumam Dira. Bulan depan kita udah mulai magang kan? Ucap Vita. Dira mengangguk. Kira-kira kita magang di mana ya? Ucap Vita. Dira menaikkan bahunya. Nggak tahu, ucapnya. Saat berada di kantin, Dira dan Vita menyantap makanannya. Fit, panggil Dira. Gumam Vita sembari mengunyah makannya. Lo tahu kan? Siapa saja yang udah nikah di sini? Ucap Dira. Vita mengangguk. Tahu, emang kenapa? Ucapnya sembari menatap Dira. Yang kisahnya sedih ada nggak? Ucap Dira. Banyak, ucap Vita. Siapa? Ucap Dira. Gita, Rina, Meli, banyak sih. Emang kenapa? Ucap Vita. Sedih gimana? Bukannya suami mereka sayang banget sama mereka? Ucap Dira. Kelihatannya sih gitu, tapi ya lo harus tahu, aslinya suami mereka tuh
ada yang udah punya istri, dan lebih parahnya, ada yang KDRT, ucap Vita memulai pergibahannya. Dira meneguk salivannya. Bagaimana kalau calon suaminya juga begitu? Oh, tidak. Dan ada juga yang selingkuh, tapi dia malah nuduh istrinya. Akhirnya istrinya yang diusir warga, ucap Vita. Dira melotot. Parah. Jangan sampai calon suaminya sebiadab itu. Dan malah ada yang dimadu pas istrinya lagi hamil, ucap Vita. Ayah, bunda, Dira gak mau nikah.